Laskar Pedang Bab 204-207. Tang Cucu dan yang lainnya di sudut kerumunan juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hubungan antara Linger dan Qin Fan telah berkembang hingga saat ini. Tang Cucu menatap Qin Fan dengan wajah polos, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Qin Fan, aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menggunakan Linger untuk mencapai tujuan Anda memanjat. Wajah tampan Zuo Feifei yang semula tiba-tiba menjadi mengerikan dan menakutkan. Jika mata bisa membunuh, maka Qin Fan pasti telah ditusuk oleh ribuan anak panah saat ini. Karena dia belajar piano di Kyoto, dia tidak mengenal Qin Fan. Dia hanya bisa berjalan ke Jiang Tingting dengan wajah muram, dan menggeram, siapa bajingan ini? Apakah ini semua yang kamu atur? Apakah kamu memukul wajahku? Jiang Tingting gemetar di sekujur tubuh, hampir kencing ketakutan. Tanda seru. Dia merasa bahwa Zuo Feifan telah mencabik-cabik hatinya. Lagi pula, tadi, dia masih memiliki kesempatan untuk menang, dan dia akan mengambil Dewi itu sebagai miliknya, tetapi dalam sekejap mata, Dewi itu jatuh ke pelukan pria lain di depannya. Tidak ada orang yang bisa menanggung ini. Terlebih lagi, ini adalah Zuo Feifei, generasi kedua yang kaya yang baik dalam karakter maupun pembelajaran. Tuan Zuo, saya tidak mengatur ini, dan saya tidak tahu bahwa Murong Linger begitu tidak tahu malu, melemparkan dirinya ke pelukan semua orang. Memarahi Linger. Zuo Feifei meraung dengan satu suara, jika dia tidak berada di tempat umum, dia akan mengirim Jiang Tingting terbang dengan tamparan. Chen Mo juga membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Qin Fan dengan tak percaya. Lin Yun semakin marah dan langsung mengutuk, bajingan, saudara ini tidak masalah jika dia tidak melakukannya. Murid-murid di tempat kejadian juga meledak. Sudah berakhir, Sang Dewi memiliki bunga yang terkenal. Surga, bumi, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bukankah bocah Qin Fan yang membawa Ye Qingcheng ke sekolah dengan sepeda? Itu benar-benar dia. Ya Tuhan, kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Dia telah membawa masalah pada Ye Qingcheng, dan sekarang bahkan Murong Linger melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Mendengar desahan dari para siswa, Murong Linger terkejut. Tidak, saya sangat senang melihat Qin Fan tiba-tiba, saya bahkan lupa itu ada di pesta perayaan sekolah. Murong Linger buru-buru meninggalkan pelukan Qin Fan, wajahnya semerah apel yang terlalu matang, dia sangat pemalu. Ngomong-ngomong, Qin Fan, ayahku sudah mengenaliku. Dia adalah kepala keluarga Murong di Jiangnan. Qin Fan mengangguk, aku tahu. Iya. Murong Linger juga mengangguk, ya, lusa ini hari ulang tahunku, ayahku akan mengadakan pesta ulang tahun di Jiangnan, kuharap kamu bisa datang. Qin Fan tidak tahan untuk menolak, oke, aku akan pergi. Terima kasih, Qin Fan. Murong Linger tersenyum, seperti teratai salju yang mekar tertiup angin. Kemudian, dia mengambil mikrofon dan berkata, tidakkah kalian semua ingin bertanya padaku? Orang yang aku pilih adalah Qin Fan. Qin Fan, apa yang ingin kamu tanyakan? Murong Linger tersenyum dan berkedip dengan ekspresi main-main. Qin Fan mengambil mikrofon dan berpikir sejenak. Lin Yun, yang baru saja akan memotong jubahnya dengan Qin Fan, tiba-tiba bergegas dengan satu langkah, dan berbisik di telinga Qin Fan, bolehkah saya bertanya berapa ukuran Dewi Murong? Chen Mo dan Qin Fan melempar itu padanya. Dengan jijik memutar mata, bajingan. Lin Yun tampak polos, bukankah ini pertanyaan yang membuat semua pria penasaran? Chen Mo melanjutkan dengan mengatakan, tanyakan apakah ciuman pertama Sang Dewi masih ada. Lin Yun dan Qin Fan menoleh dan melotot pada saat yang sama, jahat. Kemudian Qin Fan memandang Murong Linger, dan bertanya sambil tersenyum, mereka berdua meminta saya untuk menanyakan ukuran Anda. Apakah ciuman pertama Anda masih ada? Murong Linger tersipu dan menginjak kakinya, Qin Fan, bajingan. Setelah berbicara, dia berbalik dan lari. Chen Mo dan Lin Yun menunjuk Qin Fan, menggertakkan gigi mereka untuk sementara waktu, saudara ini tidak masalah. Jiang Tingting sangat marah hingga dia hampir mengalami gangguan endokrin. Tapi pesta akan terus berlanjut.
Sangat disayangkan bahwa dengan Murong Ling'er menari di seluruh kota, meskipun program berikut juga sangat bagus, masih sedikit pucat dibandingkan dengannya. Qin Fan siap untuk pergi setelah menonton program Murong Ling'er. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun dan Chen Mo, yang mengabaikannya sama sekali. Qin Fan tertawa dan pergi dengan bangga. Melihat pemandangan ini, Tang Cucu di sisi lain kerumunan juga berdiri dan berjalan menuju Qin Fan. Meninggalkan hiruk-pikuk panggung, Qin Fan berjalan sendirian di jalan lempengan batu biru sekolah di kedua sisi jalan. Ada lampu jalan redup setiap beberapa meter, menarik bayangan Qin Fan ke arah para tetua. Seluruh auranya tampak menyatu dengan malam, misterius dan berubah-ubah. Sosok ramping di belakangnya buru-buru mengejar, dan akhirnya menyusul Qin Fan di sudut gerbang. Tidak, bukan untuk mengejar ketinggalan, harus dikatakan bahwa Qin Fan secara aktif menunggunya. Di bawah lampu jalan yang redup, di samping pepohonan hijau di kampus, seorang pemuda berpakaian hitam menatapnya dengan mata gelap dan dalam. "Mengapa kamu mengikutiku?" Di bawah cahaya, Tang Cucu mengenakan gaun merah seolah-olah telah dilapisi dengan lapisan emas, rambut hitamnya tergerai ke bawah, dan dia mengenakan ikat kepala bertatahkan berlian. Dia seperti ratu yang keluar dari lukisan, mulia dan menyendiri, bijak dan acuh tak acuh. Ekspresinya sangat serius, dan dia tampak sedikit marah melihat Qin Fan, suaranya dingin dan menyendiri, dengan sedikit keunggulan yang melekat. "Qin Fan, aku memperingatkanmu terakhir kali di bar, jangan berpikir ada yang salah dengan Ling'er. Kamu benar-benar menganggap peringatanku sebagai tuli. Kali kamu dan Ling'er bertemu. Sejak itu, dia telah melindungimu. Qin Fan, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu seharusnya tidak menggunakan perasaan Ling'er untukmu untuk mencapai motif tersembunyimu." Qin Fan tertawa dengan marah. "Tang Cucu, mengapa kamu selalu merasa benar sendiri? Motif tersembunyi apa yang bisa saya miliki? Kapan saya menggunakan Ling'er?" Tang Cucu sama sekali tidak percaya, ini adalah gadis yang keras kepala dan tenang dengan prasangka, sehingga dia tidak akan mendengarkan penjelasan Qin Fan dengan serius. "Melihat hubungan antara dua orang dewasa kita, saya ingin menyarankan Anda sekali lagi, Anda segera meninggalkan Ling'er sebelum hubungan ini dimulai, yang baik untuk Anda berdua." Qin Fan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa?" Tang Cucu berhenti kata demi kata, "Karena, untuk kamu, cocok, tidak, pergi, dia." Wajah Qin Fan tiba-tiba berubah, aura menakutkan meletus darinya, tetapi Tang Cucu memperhatikan sebelum itu tiba, dia tiba-tiba mengambilnya kembali. Jika Tang Cucu terluka, Bibi Liang pasti akan sedih. Memikirkan kepedulian Liang Suihua untuknya, Qin Fan menahan keinginan untuk menamparkan Tang Cucu. Qin Fan balas tertawa dengan marah, "Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku tidak cukup baik untuknya?" Tang Cucu berkata dengan serius, "Qin Fan, saya tahu Anda sangat pandai berkelahi. Saya mendengar bahwa Anda juga bertemu Tuan Chu dan Nyonya Wang. Ini mungkin menjadi kontak Anda di masa depan. Orang luar tanpa kekuatan ini, Anda tetaplah orang kecil yang tidak berarti. Saya telah mengenal Anda. Anda telah hilang selama 3 tahun, dan studi Anda hampir terbengkalai, tetapi Anda memilih untuk mengambil cuti pada tahun lalu. Prestasi akademik Anda ditakdirkan untuk gagal di masa depan. Meskipun Anda terlihat sangat baik di akademi, begitu Anda meninggalkan kampus dan memasuki masyarakat, apa yang dapat Anda lakukan? Bahkan jika Anda bisa menembak, bisakah Anda menembakkan pistol? Bisakah kamu menembak pesawat? Jalan keluar terbaik untukmu di masa depan adalah mencari bos dan menjadi pengawal bagi orang lain, dan hidupmu akan dalam bahaya kapan saja. Apa yang kamu berikan kebahagiaan? Ling'er." Melihat Tang Cucu yang sombong, dingin dan merasa benar sendiri, Qin Fan tertawa terbahak-bahak karena marah. Di malam hari, wajah Qin Fan tiba-tiba menjadi dalam dan misterius, dan matanya sedalam dan seluas langit berbintang. Dia berdiri di sana dengan jelas, tetapi dia sepertinya tidak ada, seolah-olah dia terintegrasi dengan seluruh dunia. Dia seperti dewa sejati, turun ke dunia. "Hehe, Tang Cucu, kamu selalu merasa benar sendiri. Apakah kamu pikir kamu benar-benar mengerti aku? Hal-hal besar yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal bagiku." Tanda seru.
Benar-benar mengejar Linger, jadi apa? Menurutmu Chu Tianxiong dan keluarga Wang sangat kuat. Menurut pendapatku, mereka seperti semua makhluk hidup, seperti semut. Aku menginjak kaki mereka dan mereka akan berlutut depan saya. Yang disebut hambatan yang Anda sebut tidak lebih dari masalah yang dapat diselesaikan dengan satu pedang. Hal-hal yang Anda hargai adalah kekuatan, kekayaan, dan koneksi. Apakah Anda tahu bahwa hal-hal ini penting untuk saya? Di mata saya, tidak ada keraguan tentang kotoran. Jika saya ingin menelepon, saya akan segera datang. Petik 2 tanda seru. Visimu ditakdirkan untukmu dalam hidup ini. Aku hanya bisa melayang naik turun di dunia manusia ini, tapi aku sudah mengarahkan pandanganku ke langit berbintang alam semesta. Keindahan yang kamu andalkan adalah kamu adalah wanita cantik, dan kamu muda dalam sekejap. Dan bahkan jika saya telah melewati ribuan tahun, saya masih berdiri dengan bangga di dunia. Apakah menurut Anda seseorang dapat memiliki nilai yang sama dengan dewa? Maaf, kamu dan aku selalu menjadi orang-orang dari dua dunia. Tolong jangan gunakan matamu yang seperti semut untuk menghakimiku. Suara Qin Fan terdengar seperti murka langit, sepertinya datang dari 9 langit. Dan itu menimpa jiwa rapuh Tang Cucu dengan sikap acuh tak acuh terhadap segalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tang Cucu merasakan guntur tumpul meledak di benaknya, yang membuatnya tertegun di tempat. Visimu hancur karena kamu hanya bisa melayang naik turun di dunia fana ini selama sisa hidupmu, tapi aku sudah mengarahkan pandanganku ke alam semesta dan bintang. Keindahan yang kamu andalkan bahkan lebih indah. Dan awet muda dalam sekejap. Dan bahkan jika saya telah melewati 1000 tahun 10.000 tahun, masih berdiri dengan bangga di dunia. Dan saya selalu menjadi orang di dua dunia, tolong jangan menilai saya dengan mata seperti semut Anda. Kata-kata Qin Fan yang acuh tak acuh dan marah seperti guntur yang menggelinding, dan setiap kata memilukan, bergema di telinga Tang Cucu tanpa henti. Seperti panah tajam, mereka menusuk hati rapuh Tang Cucu dengan ganas, dan martabatnya benar-benar hancur oleh pukulan itu. Terus terang, dia adalah gadis kecil biasa di dunia sekuler, sedikit dingin dan menyendiri, sedikit merasa benar sendiri, dan sedikit sombong. 3 pandangannya telah lama ditetapkan, dan visinya hanya dapat dibatasi pada satu kota atau satu negara dalam hidupnya. Dia seperti katak yang mengawasi langit dari sumur, sama sekali tidak menyadari luasnya alam semesta. Tapi Qin Fan adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang telah bertahan di alam abadi selama 3000 tahun, menjelajahi alam semesta dan langit berbintang, dan dihormati oleh alam abadi sebagai pendekar pedang nomor 1, Kaisar Pedang Arktik. Dia hanyalah sekuntum bunga yang sesekali mekar di sungai panjang waktu, dengan wajah cantik dan secercah masa muda. Tapi Qin Fan adalah mercusuar yang berdiri tinggi di sungai panjang waktu, yang tidak akan pernah padam selama ribuan tahun dan akan bertahan selamanya. Meskipun keduanya tinggal di dunia yang sama untuk sementara, mereka sama sekali bukan dari dunia yang sama. Segala sesuatu yang disukai Tang Cucu, di mata Qin Fan, seorang kultivator keabadian, seperti sepatu yang dibuang. Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Tang Cucu dengan ekspresi bingung. Angin malam bertiup, dan Tang Cucu di bawah lampu jalan tiba-tiba menggigil. Bukan dingin, tapi ketakutan. Dia melihat jauh ke belakang Qin Fan, matanya bingung, dan kemudian berubah menjadi kemarahan. Dia mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat, mengatupkan giginya, dan bibir merah cerahnya membuat tanda yang dalam. Qin Fan, saya tidak tahu di mana Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada saya. Ini adalah kedua kalinya saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda, dan ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Anda tidak tahu seberapa kuatnya keluarga Jiangnan Murong adalah, bahkan jika Anda setuju untuk bersama Linger, Tuan Murong pasti tidak akan setuju. Begitu berita hari ini keluar, Tuan Murong tidak akan pernah duduk diam, dan Anda akan membayar harga untuk kesombonganmu tak lama kemudian. Setelah akademi pergi, Qin Fan langsung kembali ke Yunding Mountain Villa. Setelah mengalahkan Tang Cucu, Qin Fan juga dalam suasana hati yang baik.
2 hari kemudian adalah pesta ulang tahun Murong Linger, karena Qin Fan setuju, dia pasti akan pergi. Namun, hadiah apa yang harus saya berikan kepada gadis kecil itu, Murong Linger? Dia telah tinggal di luar sebagai anak haram selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia diakui oleh ayah kandungnya, dia mungkin berada dalam bahaya dalam keluarga besar semacam itu di masa depan. Jika seseorang melanggarnya, kenapa tidak? Tanda tanya. Berikan dia sepotong lagi pada hari ulang tahun ini. Qin Fan melakukan apa yang dia katakan, dan kebetulan dia masih memiliki 2 batu roh berkualitas tinggi di cincin penyimpanannya, meskipun memotong satu sudah cukup untuk membuat jimat giok. 1 jam kemudian, Qin Fan membuat jimat giok, dan itu lebih kuat dari yang terakhir. Oke, aku akan memberikannya kepada Xiao Nizi pada hari pesta ulang tahunnya. Qin Fan berlatih selama 2 hari dalam susunan pengumpulan roh yang diatur. 2 hari kemudian, Murong Linger menelepon Qin Fan di pagi hari, mendesaknya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Qin Fan tersenyum dan setuju. Sejak Qin Fan menyelamatkannya dari rumah Zeng, gadis kecil Murong Linger ini menjadi sedikit lengket. Qin Fan dapat dengan jelas merasakan kasih sayang Murong Linger untuknya, dan dia tidak menolaknya. Bagaimanapun, dia masih lajang sekarang, dan dia sangat menyukai gadis cantik, imut dan baik hati seperti Murong Linger dari lubuk hatinya. Qin Fan merapikan dirinya sedikit, berganti pakaian bersih, dan langsung menuruni gunung ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Perbatasan antara perbatasan Handong dan Jiangnan, dan rel kecepatan tinggi sangat cepat, jadi Qin Fan memilih untuk menggunakan rel kecepatan tinggi daripada mengemudi. Di kereta berkecepatan tinggi dari Dongsu ke Jiangnan, Qin Fan sedang duduk di dekat jendela, diam-diam menggesekkan ponselnya. Stasiun kedatangan di depan adalah kota Jincheng. Penumpang yang harus turun dari kereta, harap bersiap-siap untuk turun. Dengan suara wanita yang dipadukan dengan suara elektronik, kereta perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Beberapa turun dan beberapa naik, tetapi ini tidak mempengaruhi Qin Fan. Stasiun ini hanya berhenti selama 3 menit, dan tak lama kemudian kereta mulai lagi. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda naik kereta. Pria itu berusia awal 20-an, mengenakan setelan hitam, tinggi dan tampan. Gadis itu berusia 17 atau 18 tahun, dengan pakaian kulit yang indah, 2 ekor kuda panjang, dan gaun putri seputih salju. Dia tampak hidup dan cantik, seperti seorang putri yang keluar dari kerajaan dongeng. Namun, sang putri tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Begitu dia muncul, dia mengerutkan kening dan mencari tempatnya dengan tiket. Namun, wajahnya yang cantik dan sosoknya yang montok tetap menarik perhatian banyak orang di dalam gerbong. Terutama para pemuda itu melemparkan tatapan berapi-api padanya. Beberapa anak muda bahkan diam-diam pindah tempat duduk, berharap bisa duduk dengan kecantikan ini dan mendapatkan pertemuan yang indah. Namun, kecantikan itu berhenti saat dia berjalan ke posisi Qin Fan. Melihat tiketnya, lalu ke kursi kosong di sebelah Qin Fan, dan kemudian ke pakaian olahraga murahan di tubuh Qin Fan, dia langsung mengerutkan kening, dengan rasa jijik yang tak terselubung di wajahnya. "Hei, bangun dan duduk di sana." Gadis itu berteriak pada Qin Fan dengan ekspresi jijik. Qin Fan terus menggesek ponselnya, mengabaikannya sama sekali. "Hei, aku memanggilmu, apakah kamu tuli?" Melihat Qin Fan mengabaikannya, gadis itu berteriak lebih keras, menyodok bahu Qin Fan dengan jarinya sambil berteriak. Beberapa penumpang tua di sekitar diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa gadis ini adalah putri manja dan nakal yang sangat kasar. Namun, para pemuda itu optimis dengan pertunjukan itu, dan bahkan menganggap gadis ini manis. Seperti yang dikatakan seseorang, bahkan seorang wanita cantik yang marah dan bertingkah seperti bayi memiliki rasa yang spesial. Sekarang Qin Fan bahkan tidak bisa berbicara dengannya jika dia tidak ingin berbicara dengannya. Qin Fan meletakkan teleponnya dan memandangnya dengan acuh tak acuh, matanya gelap dan dalam. Apakah ada yang salah? Gadis itu menatapnya, dan terkejut. Namun, keinginan diri jangka panjang membuatnya tidak menahan kekuatan Qin Fan, tetapi berubah menjadi kemarahan karena malu. Sialan, bagaimana wanita ini bisa ditakuti oleh mata anak laki-laki malang?
Meskipun pakaian Qin Fan bersih, mereka terlihat seperti barang jalanan yang murah. Nona Su Mingyu langsung menyebut Qin Fan sebagai anak laki-laki miskin, label hillbilly. Kedua bersaudara itu, yang satu bernama Su Mingcheng dan yang lainnya bernama Su Mingyu, berasal dari keluarga Su di Jiangnan. Keluarga Su sangat kuat, seperti halnya keluarga Murong. Latar belakang keluarga yang kuat juga menciptakan kepribadian Su Mingyu yang sulit diatur dan berkemauan sendiri. Aku ingin duduk dengan kakakku, kamu pergi dan duduk di kursi kakakku. Su Mingyu menunjuk ke kursi di seberang lorong, mengangkat wajahnya dan berkata dengan arogan. Itu jelas permintaan bantuan, tapi dia bersikeras mengubahnya menjadi hadiah. Sepertinya dia sangat memikirkan Anda dengan meminta Anda berpindah tempat duduk. Qin Fan sangat marah sehingga dia ingin tertawa, memang ada semua orang di dunia ini. Bukan tidak mungkin untuk mengubah tempat duduk. Lagi pula, Qin Fan hanya satu orang, dan dia adalah kakak beradik, jadi tidak ada salahnya duduk bersama. Tapi sikap gadis itu sangat tidak menyenangkan, bahkan jika Qin Fan ingin berubah dengannya, dia tidak bisa setuju sekarang. Qin Fan berkata dengan ringan, ini adalah posisiku, mengapa aku harus berubah denganmu? Su Mingyu berkata dengan pandangan alasan, aku dua orang dengan saudaraku, dan kamu sendirian. Aku ingin duduk dengan saudaraku. Tentu saja kamu ingin bertukar denganku. Lalu dia melemparkan mata higienis Qin Fan, seolah mengatakan, kamu bodoh, kamu bahkan tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Melihat ekspresi seriusnya, Qin Fan tidak dapat menahannya, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya, apa yang Anda katakan tampaknya masuk akal. Tapi saya sangat menyukai kursi ini, dan saya tidak ingin untuk mengubahnya denganmu. Su Mingyu tiba-tiba menjadi sedikit marah, dia berkata, itu urusanmu jika kamu suka. Nona Ben tidak suka duduk denganmu, jadi segera minggir. Setelah selesai berbicara, dia mencubit pinggang Xiaoman dengan kedua tangan, seperti ayam kecil bersiap untuk melawan seseorang. Qin Fan mencibir, kalau begitu itu urusanmu sendiri jika kamu tidak menyukainya, apa urusanmu denganku? Setelah berbicara, Qin Fan bersandar, menutup matanya dan beristirahat, dan mengabaikannya. Su Mingyu menghentakkan kaki kecilnya dengan marah, saudaraku, orang ini sangat penuh kebencian, dia jelas sengaja mempersulitku. Bantu aku memberinya pelajaran. Su Mingcheng, yang mengenakan jas hitam dan memiliki temperamen yang luar biasa, menatap Qin Fan dengan ekspresi muram. Namun, ketika dia melirik gerbong barusan, dia menemukan banyak penumpang sedang memperhatikan mereka, dan dia tidak berani melakukan sesuatu yang tidak biasa di depan semua orang. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya, dan dia tersenyum dan berkata, hehe, gadis kecil, karena dia tidak ingin berubah, lupakan saja, kita juga tidak bisa memaksanya. Kakak. Su Mingyu cemberut dan bertindak genit. Adik perempuan, beberapa orang terlihat serius dan bermartabat saat ini, tetapi sebenarnya mereka sangat kotor. Mereka suka duduk dengan gadis cantik sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal kotor. Kami tidak akan membiarkan dia melakukan apa dia mau, kamu datang duduklah di tempatku, dan aku akan mengambil tempatmu. Su Mingcheng sangat pandai menabur perselisihan, dan kata-katanya memiliki efek magis. Para penumpang yang awalnya mengira Su Mingyu terlalu mendominasi tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Qin Fan. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa sikap acuh tak acuh Qin Fan barusan terlalu sok, dan dia jelas-jelas berpura-pura menarik gadis-gadis lain. Faktanya, orang ini pasti sangat malang dan perutnya gelap. Dan para penumpang laki-laki yang tidak kebal terhadap kecantikan itu, bahkan lebih membabi buta, langsung mengeluhkan kecantikannya. Kakak ini benar. Saat ini, beberapa orang satu sisi di luar dan yang lain di belakang. Ketika mereka melihat wanita cantik, mereka tidak bisa berjalan. Kakak, jika kamu tidak keberatan, kita akan bertukar tempat dengan kamu. Saya juga mengandalkan jendela, saudara-saudara, duduk di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih berdiri dengan penuh kemarahan yang benar, gadis, datang dan duduk di sini, dan saya akan duduk di kursi Anda. Tempat. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu langsung pergi ke jendela. Titik. Duduk di kursi di sebelah Qin Fan, dia menatap Qin Fan dengan puas.
Paman itu tampaknya telah melakukan hal yang luar biasa, menghancurkan konspirasi Qin Fan yang mesum dan menyelamatkan seorang gadis muda. Terima kasih, Tuan. Gadis itu segera tampak gembira, dan memberi Qin Fan gulungan mata yang besar, dan duduk dengan bangga. Qin Fan tidak peduli sama sekali, dia tidak mengingat semua ini, hanya menganggapnya sebagai episode yang tidak penting. Ini adalah dunia yang bergantung pada penampilan, dan gadis ini cantik, jadi dia dirawat oleh banyak orang. Jika itu adalah seorang bibi berusia 70-an dan 80-an, itu mungkin cerita lain. Segera, stasiun Jiangnan tiba. Qin Fan keluar dari mobil. Datang ke alun-alun dari pintu keluar, Qin Fan tidak tahu bagaimana menuju ke rumah Murong. Dia melihat seorang wanita pembersih tidak jauh, jadi dia pergi untuk bertanya. Dengan reputasi keluarga Jiangnan Murong, tentu saja itu adalah nama rumah tangga. Qin Fan bertanya dengan cepat, berbalik dan kembali, siap untuk naik taksi ke sana. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sepasang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya dengan cepat. Itu adalah Su Mingcheng dan Su Mingyu, kakak beradik. Nak, aku tidak berharap kamu turun di halte ini juga. Ini benar-benar jalan yang sempit. Su Mingyu melipat tangannya dan menatap Qin Fan dengan wajah bangga. Nak, ada begitu banyak orang di dalam mobil tadi, aku memberimu keuntungan. Aku tidak menyangka kamu akan bertemu denganku lagi secepat ini. Kamu menindas adikku, mari kita selesaikan. Su Mingcheng melipat tangannya. Melihat di Qin Fan dengan bangga, seperti kucing melihat tikus. Qin Fan tidak punya waktu untuk menjawab, dan berkata dengan tenang, hari ini saya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman, dan saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Sebelum saya marah, cepatlah pergi, atau Anda akan menyesalinya nanti. Su Mingcheng tiba-tiba tertawa, dia berkata, haha, kebetulan, kami juga di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman. Tetapi jika saya memberi Anda pelajaran kepada anak laki-laki malang, ketika datang ke pesta, saya dapat memberitahu mereka sesuatu yang menarik. Ekspresi Qin Fan kosong ekspresi wajahnya, dia mengajarinya pelajaran hanya untuk memberitahu orang lain sebagai lelucon di jamuan makan. Bisa dibayangkan betapa mendominasi pasangan bersaudara ini di hari kerja. Qin Fan benar-benar ingin memberi pelajaran kepada saudara kandungnya, tetapi dia khawatir itu akan terlambat, jadi dia memutuskan untuk tidak berdebat dengan mereka untuk saat ini. Minggir, jangan lewatkan bisnisku. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi, saya adalah seseorang yang tidak dapat Anda sakiti, jangan mengambilnya sendiri. Su Mingcheng menyeringai dengan muram, nak, apakah kamu masih ingin pergi? Hari ini kamu jangan berlutut dan bersujud kepada kakakku untuk meminta maaf, kamu tidak ingin pergi kemana-mana. Su Mingyu mencubit pinggang Xiaoman dengan kedua tangan, dan mengangkat kepalanya dengan arogan, maaf, kamu sampah. Qin Fan memandang Su Mingcheng, dan tiba-tiba tersenyum lembut, bangun, apakah menurut Anda tingkat kultivasi Anda tidak terkalahkan? Jika saya membaca dengan benar, Anda seharusnya memasuki alam batin. Wajah Su Mingcheng membeku, dan dia terkejut, anak ini dapat melihat melalui tingkat kultivasi saya. Dia baru saja menerobos ke alam batin, dan dia baru saja kembali dari gerbang guru, ingin pamer. Saya tidak berharap untuk bertemu seorang anak dengan santai dan melihat kekuatannya dalam sekejap. Nak, karena kamu tahu situasi internal, kamu harus menjadi anggota klub olahraga, kan? Bahkan jika kamu dapat melihat melalui kultivasiku, lalu apa? Bisakah kamu mengalahkanku? Lalu, berlutut minta maaf. Su Mingcheng tampak sombong, bahkan tuannya mengatakan dia jenius, dia memasuki alam batin di usia muda, bagaimana dia bisa memperhatikan seorang anak yang dia temui di jalan? Qin Fan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih saudara kandungnya. Su Mingcheng sangat marah, nak, kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu mencari kematian. Pukul aku. Energi sejati Su Mingcheng mengalir, dan pukulan itu tampak kuat dan kuat. Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati itu. Qin Fan menggelengkan kepalanya, berhenti meraih kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, dan menamparkan mereka dengan santai.
bentak. Su Mingcheng hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan kekuatan yang kuat menghantam wajahnya, menyebabkan matanya melotot dan dia jatuh jungkir balik. Saudaraku, seru Su Mingyu, menunjuk ke arah Qin Fan dengan marah dan mengutuk, kamu berani memukul saudaraku, kamu bajingan, kamu sudah mati. Qin Fan benar-benar menertawakan wanita muda yang nakal ini, dan berbalik untuk melihat dia punya ekspresi main-main di wajahnya, bukankah seharusnya kamu mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri sekarang? Wajah cantik Su Mingyu tiba-tiba membeku, benar, kakakku tidak bisa mengalahkan orang ini, bagaimana jika dia ingin menggertakku? Nak, wajah Su Mingyu menjadi pucat, dan dia menatap Qin Fan dengan ngeri. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku peringatkan kamu, aku adalah wanita tertua dari keluarga Su di Jiangnan, jika kamu berani menggertakku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, sekarang aku tahu bahwa aku takut sudah terlambat. Setelah berbicara, Qin Fan meraih rok di dadanya, mengangkatnya seperti ayam, dan berjalan menuju tempat sampah besar di sebelahnya. Bajingan, lepaskan aku. Aku wanita tertua dari keluarga Su, dan ayahku adalah Sunan Hua. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, ayahku akan mencabik-cabikmu. Qin Fan mengabaikannya sama sekali, dan masih beberapa langkah lagi. Pergi saja ke tempat sampah. Wajah Su Mingyu menjadi hijau karena ketakutan, dia sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Fan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita ini mengakuimu, tolong lepaskan aku. Aku masih bisa memberimu uang, sebanyak yang kamu mau, ayahku punya banyak uang. Kakak, simpan. Aku. Su Mingyu berteriak histeris, air mata mengalir di wajahnya karena ketakutan. Baru saja bangun dari tanah, Su Mingcheng, yang sedikit sadar, melihat pemandangan ini, dan segera meraung, bajingan, apa yang akan kamu lakukan, lepaskan adikku. Qin Fan dengan mudah mengangkat Su seberat 90 pon. Mingyu dengan satu tangan, buang langsung ke tempat sampah. Ingat, aku bukan ayahmu, dan aku tidak akan memanjakanmu. Di rumahmu, Raja Surga adalah anak keduamu, tetapi kamu tidak bisa melakukannya di luar. Karena ayahmu tidak mengajarimu ini, aku akan membesarkanmu hari ini. Ingatan panjang. Su Mingyu duduk langsung ke tempat sampah dengan pantatnya menghadap ke dalam, dia mungil, tangan dan kakinya terbuka, dan dia tidak bisa memaksakan diri sama sekali, bau asam dari tempat sampah menenggelamkannya seperti air pasang. Muntah. Su Mingyu bahkan tidak bisa berteriak minta tolong, begitu dia membuka mulutnya, baunya datang. Su Mingcheng tercengang. Dia ingin terus mengancam Qin Fan, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi bodoh. Qin Fan meliriknya, dan tersenyum tipis, benar, orang pintar harus tahu bagaimana menilai situasi, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus menggunakan lidahnya. Pada akhirnya, dia akan menjadi orangnya siapa yang menderita. Qin Fan, yang beberapa tahun lebih muda dari Su Mingcheng, memberinya pelajaran. Dengan wajah muram dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Dia tidak mau pergi ke tempat sampah. Qin Fan mengabaikan kedua bersaudara itu dan berbalik untuk pergi. Kakak! Teriak Su Mingcheng, buru-buru mengerutkan kening, dan menarik Su Mingyu keluar dengan keinginan untuk muntah. Keluarga Murong adalah kaisar lokal di selatan Sungai Yangtze, dan kekuatan mereka lebih tinggi dari keluarga Wang di bagian timur dinasti Han. Hari ini, seluruh wilayah Jiangnan telah menyebarkan berita bahwa Tuan Murong mengenali putri kandungnya. Dia mengatakan bahwa hari ini dia mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya, tetapi sebenarnya itu adalah pertemuan untuk memanggil dunia untuk mengenali kerabat. Kepala keluarga Murong saat ini bernama Murong Fu, dan dia tidak disukai oleh kepala tua saat itu, tetapi Murong Fu muda bersumpah untuk berjuang demi keluarga Murong dan tidak pernah menikah. Awalnya semua orang mengira dia hanya berbicara, tetapi Murong Fu benar-benar melakukannya, dan patriark tua menyerahkan posisi patriark kepadanya. Tentu saja, bukan karena Murong Fu tidak menikahi seorang istri, tetapi dia hanya menyembunyikannya dari semua orang. Dia tidak hanya menikahi seorang istri tetapi juga melahirkan seorang putri. Inilah mengapa Murong Linger,
ibu dan anak, tinggal bersama Lin Yuanhang. Sekarang, Murong Fu pada dasarnya dengan kuat mengendalikan kekuatan keluarga Murong, bahkan jika Lin Yuanhang tidak mengalami kecelakaan, dia bersiap untuk mengambil kembali Murong Linger, ibu dan anak. Tempat perjamuan adalah Qianlong Manor dari keluarga Murong. Setelah Qin Fan bertanya sedikit, sopir taksi langsung membawanya untuk mencari tempat itu. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Murong, ada banyak mobil mewah di luar Qianlong Manor, dan ada satpam berseragam beberapa meter jauhnya. Mengingat status keluarga Murong di wilayah Jiangnan, pada dasarnya orang kaya dan terkenal dari seluruh wilayah Jiangnan datang. Apalagi masih banyak orang yang ingin datang, tapi khawatir tidak cukup mumpuni. Dua satpam yang bertugas menyambut tamu di gerbang Qianlong Manor memberi hormat kepada para pejabat yang datang, dan mulai bergumam setelah mereka masuk. Ini adalah Direktur Liu dari Grup Zixiao. Grup Zixiao telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan saya mendengar bahwa asetnya beberapa miliar. Hehe, jadi bagaimana dengan miliaran? Dia masih adik laki-laki di depan keluarga Murong kami. Yang masuk tadi adalah ketua Wu yang bernilai puluhan miliar. Dia tidak sopan saat melihat kita. Bersikap sopan. Penjaga keamanan itu tampak sombong, bahkan jika dia adalah seekor anjing di keluarga Murong, dia tampaknya adalah kepala di atas semua orang. Memang, dengan status keluarga Murong yang mendominasi selatan Sungai Yangtze, tidak ada yang mau memprovokasi anjing-anjing keluarga Murong. Qin Fan melirik sepintas dan menemukan bahwa meskipun langkah-langkah keamanan Qianlong Manor bagus, manajemen orang yang memasuki gerbang sangat longgar. Tidak ada kartu undangan, tidak ada surat undangan, hanya beberapa pertanyaan acak dari satpam, lalu memasukkannya. Faktanya, Murong Linger secara pribadi menjelaskan hal ini, akan ada banyak siswa yang datang hari ini, selama mereka dapat memberitahu dia sekolah dan kelasnya, mereka akan membiarkan mereka masuk. Apa, kamu bilang kamu khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk? Hehe, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mengejar kematian? Tidak ada orang bodoh yang berani pergi ke rumah Murong untuk merasa tidak nyaman saat ini, kecuali dia lelah bekerja.